Pernah nggak sih kepikiran ide game yang keren banget, tapi terus bingung mulainya dari mana ya? Nah, di sini kita bakal bedah gimana caranya mengubah ide cemerlang itu jadi sebuah rencana yang solid. Kita akan sama-sama membangun cetak biru yang jadi fondasi mahakarya game kamu nanti. Pertanyaan ini kan inti dari semua game keren yang pernah kita mainin. Jawabannya itu bukan sihir loh, tapi perencanaan yang benar-benar matang dan terstruktur. Yuk, kita bongkar rahasia di balik proses keren ini. Nah, ini dia kuncinya, Game Design Document atau biasa disingkat GDD. Anggap aja ini semacam kitab suci buat proyek game kamu. Dokumen ini jadi panduan utama buat seluruh tim. Semua yang kita bahas hari ini, ujung-ujungnya bakal masuk ke dalam GDD. Oke, siap. Kita mulai bangun dari nol. Pertama, kita buat denah lantainya, yaitu jalur pemain. Terus, kita bangun dinding dan kasih jiwa lewat cerita. Habis itu, kita tentuin hukum fisikanya. Kita isi dengan para penghuni atau karakter. Dan terakhir, kita poles tampilannya biar semua orang kebayang hasilnya nanti. Sama kayak bangun rumah, ya kan? Semua yang hebat itu pasti dimulai dari denah lantai yang jelas. Di dunia game, denah ini adalah alur navigasi. Ini yang nentuin gimana pemain bakal bergerak, kemana aja mereka bisa pergi, dan gimana cara mereka berinteraksi sama dunia yang kita ciptakan. Yuk, kita intip denahnya lebih detail. Struktur menu itu ibarat pintu depan rumah, tempat ada tombol mulai game baru atau pengaturan. Terus ada diagram alir adegan, ini kayak peta yang nyambungin semua ruangan. Dari menu utama bisa ke pilihan level, terus masuk level 1. Alur penggunaan bantu kita paham jalur mana yang paling sering dilewatin pemain, biar jalurnya mulus. Terakhir, wireframe. Ini sketsa kasarnya, kayak coret-coretan di serbet buat nentuin di mana kita mau taruh tombol atau bar nyawa di layar. Oke, denahnya udah jadi nih. Tapi kan bangunan kosong nggak ada artinya ya. Sekarang kita kasih jiwa ke dalamnya. Disinilah peran narasi atau cerita yang ngasih alasan kenapa dibalik semua yang pemain lakuin. Cerita itu ngasih konteks, tujuan, dan yang paling penting, emosi. Struktur cerita kayak gini tuh udah formula klasik yang terbukti ampuh. Coba dibayangin, kita kenalan sama pahlawan di desa yang damai. Itu awalnya. Tiba-tiba naga jahat datang menculik Tuan Putri, nah itu konfliknya. Si pahlawan bertarung abis-habisan di sarang naga, ini puncaknya, klimaks. Dan akhirnya, dia berhasil menyelamatkan Tuan Putri dan bawa damai ke Bali. Itu resolusinya. Pola ini bikin pemain betah dan penasaran. Sekarang, ada pilihan penting buat kita sebagai desainer. Mau bikin cerita yang lurus-lurus aja kayak di sisi kiri, di mana semua pemain ngalamin kisah yang sama persis, atau kita kasih mereka persimpangan jalan kayak di sisi kanan, di mana pilihan mereka bisa bikin akhir ceritanya beda-beda. Cerita linear emang lebih gampang dibuat, tapi cerita bercabang bikin pemain pengen mainin gamenya lagi dan lagi. Oke, rumah kita udah punya cerita, udah punya jiwa. Sekarang kita harus tentuin aturan mainnya, semacam hukum fisika buat dunia game kita. Setiap dunia butuh aturan yang jelas soal apa yang bisa dan nggak bisa dilakuin sama pemain. Jadi intinya gini, mekanisme itu adalah semua kata kerja di dalam game. Melompat, menembak, berbicara, mengemudi, itu semua mekanisme. Kalau kita bisa definisikan ini dengan jelas, gameplaynya bakal terasa enak dan gampang dimengerti. Game manapun butuh tujuan yang jelas kan? Nah, kondisi menang itu ibarat garis finishnya. Entah itu ngalahin bos terakhir atau dapat skor paling tinggi. Sebaliknya, kondisi kalah itu hal-hal yang harus dihindari, kayak kehabisan nyawa atau waktu. Tanpa dua ini, gamenya bakal terasa hampa dan gak ada arah. Nah, ini nih salah satu bagian paling tricky dalam desain game, balancing atau keseimbangan. Bisa dilihat di grafik ini, kalau gamenya terlalu gampang, pemain bakal bosan. Tapi kalau terlalu susah, mereka bisa frustrasi dan akhirnya berhenti main. Titik idealnya itu ada di tengah, yang kita sebut kondisi flow, di mana tantangannya terasa pas dan pemain jadi fokus banget. Rumahnya udah jadi, aturannya udah ada. Sekarang waktunya kita isi sama penghuninya. Karakter-karakter inilah yang bakal bikin cerita jadi hidup dan jadi teman atau lawan buat si pemain. Yuk, kenalan sama para pemeran utamanya. Gampangnya ada 3 peran utama di panggung ini. Pertama, protagonis. Ini jagoan kita, karakter yang kita mainkan. Kedua, antagonis. Ini musuh bebuyutannya, yang jadi penghalang utama. Terus ada NPC atau non-playable character. Mereka ini semua karakter lain yang bikin dunia jadi hidup. Bisa jadi penjaga toko, pemberi misi, atau sekedar warga desa.
Oke, kita udah sampai di langkah terakhir nih, di fase cetak biru. Sebelum tim mulai nulis kode atau gambar aset, kita harus ubah semua ide di kepala ini jadi sesuatu yang bisa dilihat. Prosesnya itu bertahap, dari yang paling kasar sampai yang paling detail. Kita mulai dari storyboard. Ini kayak komik strip sederhana buat gambarin adegan-adegan penting. Lalu, itu dikembangin jadi mock-up. Gambar yang udah lebih rapi dan berwarna. Nunjukin kira-kira nanti tampilan menu atau layarnya kayak gimana. Terakhir, semua visual ini kita kunci dan masukin ke dalam GDD. Dan inilah kenapa GSD itu super penting. Saat programmer, artis, atau desainer lain punya pertanyaan, mereka semua akan kembali ke satu dokumen yang sama. Ini yang memastikan semua orang ada di halaman yang sama dan membangun game yang visinya satu. Dan selesai sudah dari sekedar ide di kepala, sekarang kita punya cetak biru yang utuh, yang detail, yang siap dipegang. Fondasinya udah kokoh dan siap diserahin ke tim konstruksi, para programmer dan artis buat mulai membangun. Jadi, buat rekap singkatnya ya, ingat, GDD itu cetak biru utamanya. Navigasi itu denahnya, cerita itu jiwanya, aturan itu hukumnya, karakter itu para penghuninya, dan visualisasi itu wujud akhirnya. Semua bagian ini harus nyambung dan saling mendukung. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum semua ini. Intinya, tanpa fondasi perencanaan yang kokoh, keseruan yang kita harapkan dari sebuah game itu nggak akan pernah bisa terbangun dengan baik. Sekarang, cetak birunya ada di tangan Anda. Pertanyaannya cuma satu. Dunia sekeren apa yang bakal kamu ciptakan? Terima kasih sudah menyimak.